Shalom, nama saya Dewi Magdalena Batubara, NPM 1940102051, mata kuliah Undang-Undang dan Peraturan Perikanan. Pada pertemuan pertama, membahas tentang perancangan peraturan negara, proses pembentukan undang-undang. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan berisi pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. RUU dapat berasal dari pemerintah, DPR, anggota DPR, dan DPD. Di lingkungan pemerintah, dasar hukum diatur dalam 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005. 4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007. Di lingkungan DPR, dasar hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009. Di lingkungan DPD, dasar hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Keputusan DPD RI Nomor 2 DPD 2004. Proses pembentukan undang-undang tersusun dalam proses persiapan undang, proses penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah DPR dan DPD. Yang kedua, proses pembahasan di DPR. Yang ketiga, proses pengesahan oleh Presiden. Yang keempat, proses pengundangan. Pada pertemuan kedua membahas tentang sejarah peraturan perikanan Indonesia. A. Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan lebar laut teritorial sebesar 12 mil. Atau lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini telah menjadi dasar kawasan Nusantara dan ini merupakan upaya melindungi kawasan laut kita. Sejarah peraturan perundangan perikanan Indonesia pada masanya. 1. Masa Ordonansi Belanda. Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang pada tahun 1916. Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan pada tahun 1920. Ordonansi Penangkapan Ikan Pantai pada tahun 1927. Ordonansi Perburuan Ikan Paus pada tahun 1927. Peraturan Pendaftaran Kapal-kapal Nelayan Laut Asing pada tahun 1938. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim pada tahun 1939. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, maka semua peraturan atau ordonansi di atas dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut. 2. Masa pasca kemerdekaan. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan kurun waktu pasca kemerdekaan sampai dengan keluarnya Undang-Undang 1985 tentang perikanan berupa Kepres, SK Mentan, Instruksi Mentan maupun SK Dirjen Perikanan. Beberapa peraturan tersebut diantaranya A. SK Mentan nomor 327 tahun 1972, B. SK Mentan nomor 24 tahun 1973, C. SK Mentan nomor 40 tahun 1974, D. SK Mentan nomor 01 tahun 1975, E. SK Mentan nomor 123 tahun 1975, F. SK Mentan nomor 35 tahun 1975, G. Instruksi Mentan nomor 13 tahun 1975, H. SK Mentan nomor 607 tahun 1976, I. Kepres nomor 39 tahun 1980, J. Kepres nomor 85 tahun 1982, K. Kepres nomor 23 tahun 1982, I. Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984. Yang ketiga, masa Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZI di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Mengandung konsekuensi bahwa semua ordonansi Belanda yang bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengandung konsekuensi bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pada pertemuan ketiga membahas tentang dinamika hukum perikanan Indonesia. Permen Agraria Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan agar pulau-pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah, tetapi pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan penguasaan atau pulau-pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau, sisa paling sedikit 30% luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat, dan harus mengalokasikan 30% dari luas pulau untuk kawasan lindung. Hak atas pulau-pulau kecil yang diberikan kepada orang asing menurut permen tersebut, yaitu hak pakai. Permasalahan illegal fishing di perairan Indonesia disebabkan oleh belum jelasnya batas perairan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Bahkan Indonesia belum membuat kesepakatan apapun dengan dua negara tetangga, yaitu Timur Leste dan Pulau, sehingga masing-masing pihak mengklaim bahwa perairan di perbatasan tersebut adalah milik mereka masing-masing. Indonesia masih belum mampu menghentikan penyelidikan termasuk benih lobster atau benur ke luar negeri, terutama ke Singapura yang menjadi negara perantara dan kemudian dikirim ke Vietnam sebagai jalan akhir sehingga merugikan pendapatan negara. Pada pertemuan keempat membahas tentang hukum laut. Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 atau United Nations Conference of the Law of Clause 1 yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial, Jalur Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Landasan Kontinen, Konvensi tentang Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas. Pada UNCLOS 1 dan 2 gagal menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara. Kepulauan yang diajukan Indonesia pada rezim tata laut atau perairan menurut UNCLOS 82: A. Perairan kepulauan, B. Perairan pedalaman, C. Laut teritorial, D. Zona tambahan, E. Zona ekonomi eksklusif, F. Landasan kontinen, G. Laut lepas. Pada pertemuan kelima membahas tentang pola distribusi urusan pemerintah daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan desentralisasi sebuah kemanfaatan bagi masyarakat daerah dan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejumlah persoalan belum benar-benar dapat diselesaikan, seharusnya hal tersebut tidak mengurangi niat pemerintah pusat untuk tetap menjadikan daerah sebagai arena untuk memberikan pelayanan yang sifatnya dasar dan langsung kepada masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak otomatis tanpa persoalan. Setidaknya secara yuridis normatif terdapat beberapa hal yang amat mungkin berpotensi menjadi penghambat ke depan secara teknis. Jika tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkin hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah serta pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota menjadi tidak harmonis dan sinergis, yang pada akhirnya akan mengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu sejumlah upaya untuk dilakukan, diantaranya adalah membuat secara segera peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dan mengubah segera peraturan pelaksana yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta ketentuan yang kontradiktif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan mempertimbangkan aspek teknis pelaksanaan undang-undang tersebut. Pada pertemuan ke-6 membahas tentang pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, sebuah pendekatan sosio-legal analisis. Kegagalan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa Orde Baru dilakukan oleh beberapa hal, diantaranya pembangunan perikanan yang terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan kearifan daerah. Untuk itu, pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir harus ditekankan pada dua landasan di atas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan hakikat pengelolaan sistem pemerintahan dari model sentralistik ke desentralisasi yang sebelumnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Desentralisasi kelautan yang memberi kekuasaan penuh kepada pemerintah daerah di tingkat eksplorasi, eksploitasi, konservasi, adaptasi, dan perubahan iklim. Pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, pengelolaan kekayaan laut, penegakan hukum, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan kedaulatan negara. Analisis dan alternatif solusi atau penanganan. 1. Periode pemberdayaan nelayan berbasis kearifan lokal. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan perikanan dipengaruhi oleh konteks perubahan sistem politik dan ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Yang kedua, nelayan sebagai subjek pemberdayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau PW3PK, terdapat terjemahan yang jelas dan tegas tentang beberapa istilah penting dalam pengelolaan pemberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam butir 32-35 pasal 1 Undang-Undang di atas, diterangkan tentang terminologi masyarakat pesisir yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang memungkinkan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. A. Konteks pemberdayaan nelayan. B. Pengembangan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil secara eksplisit telah ditegaskan dalam dua rejim undang-undang, yakni Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang PW3PK. Strategi pengembangan nelayan. Perumusan strategi pengembangan nelayan, terutama nelayan berbasis kearifan lokal, harus didasarkan pada tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan yang merupakan komunitas masyarakat pesisir dengan perangkat hukum adat serta kearifan lokal yang dimilikinya. Dari pendekatan sosial legal analisis, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. 1. Pengembangan nelayan berbasis tradisional fishing right. Yang kedua, strategi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. Sekian dari penjelasan video saya. Terima kasih.